Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam program Bincang Lifestyle. Kali ini bersama saya Rizkia Ambrina. Saudara, biasanya kalau kita ke restoran ataupun juga tempat makan, kita biasanya diberikan peralatan yang beraneka ragam bentuknya ataupun juga jenisnya. Nah, kadang masih banyak masyarakat yang belum paham dan juga mengerti ini fungsinya seperti apa saja dan digunakan untuk apa saja. Kali ini kita akan membahas mengenai table setup dan kita sudah hadirkan kedua narasumber kita, ada Ibu Susi Damayanti SPD, Guru Tata Boga SMK Negeri 6 Palembang. Halo Ibu, apa kabarnya? Halo, selamat pagi. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu. Dan juga ada Tiara Islamia, siswa Tata Boga SMK Negeri 6 Palembang ya. Apa kabarnya Tiara? Selamat pagi Mbak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini Tiara kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 12. Oke, sebentar lagi mau tamat berarti ya. Iya. Nah, ini kita akan membahas mengenai table setup. Mungkin boleh dijelaskan nih terlebih dahulu mengenai table setup itu seperti apa? Boleh, silakan Ibu. Ya, table setup itu sendiri sebenarnya seni untuk merangkai beberapa peralatan yang digunakan selama perjamuan makanan. Jadi di sana diletakkan makanan-makanan yang sudah fix atau sudah dilihat menunya apa, terus alat-alatnya apa saja langsung ditata rapi di atas meja. Gitu. Oke, berarti itu memang disesuaikan dengan menunya ya. Iya, betul Jadi sekali. menunya apa, nanti peralatannya juga apa saja. Karena mungkin banyak juga masyarakat ya, khususnya juga Kiki nih, kadang masih bingung nih alatnya untuk apa, yang ini ada tapi udah dikasih aja di atas meja ya. Iya. Nah, kalau misal, tapi kita berbicara mengenai pribadi masing-masing dulu nih. Kenapa sih lebih suka di dunia tata boga nih, apalagi ini yang bisa dibilang banyak ya jenis-jenisnya dan juga aktivitasnya. Ini kenapa nih suka di tata boga nih? Boleh Ibu terlebih dahulu nih. Awalnya saya itu sekolah memang dulunya di SMK Negeri 6, terus melanjutkan perkuliahan juga di dunia kuliner, terus alhamdulillah juga diberi kesempatan untuk mengabdi lagi di sekolah asal gitu. Oh, baik. Jadi kan kita banyak sectionnya, jadi di kuliner itu banyak sekali jenis-jenisnya. Ada yang mengolah makanan Indonesia, mengolah makanan kontinental, terus pastry, bakery, dan ada juga F&B service. Nah, kebetulan saya juga mengampu di F&B service ini. Untuk untuk Motivasinya nih dan sukanya kenapa nih? iya, sebenarnya kalau motivasinya kita melihat banyak sekali restoran di luar ya, dengan kondisi yang sangat nyaman, ruangan nyaman, makanan enak. Itu juga menjadi motivasi bagaimana sih kita akan menularkan ke anak tanpa harus ke restoran yang mahal gitu. Jadi di sekolah pun mereka sudah mendapatkan vibes-nya agar ini nih yang akan kalian rasakan jika kalian bergelut di dunia kuliner. Oke, berarti vibes-nya juga memang dirasakan dari sekolah ya. Iya, Jadi betul nanti sekali. kalau memang langsung terjun di dunia kerja nggak kaget lagi ya. Iya. Nah, kalau untuk Tiara gimana nih? Kenapa nih memilih terjun di dunia tata boga nih? Memilih jurusan ini kenapa nih? Memilih jurusan tata boga ini karena Tiara memiliki ketertarikan dan minat yang besar di bidang perhotelan atau pariwisata. Tiara itu senang untuk berbaur atau berkomunikasi dengan orang luar, dengan budaya dan suku-suku yang berbeda. Karena menurut Tiara, untuk berbaur dengan orang-orang luar itu bisa menambah wawasan serta relasi kita, baik itu nanti di lingkup kerja atau di lingkungan sekitar. Dan juga kalau untuk dilihat dari sisi lain, dunia perhotelan ini memiliki peluang pekerjaan yang cukup besar. Jadi hal itu juga yang bikin Tiara tertarik untuk bergabung di dunia perhotelan atau pariwisata. Oke, jadi memang melihat juga ya lingkup pekerjaannya juga luas ya. Iya. Jadi ini juga ya kalau di SMK kan harus siap terjun langsung kerja ya. Nah, jadi ini menjadi peluang juga ya karena peluangnya juga banyak. Nah, tapi kan berbicara dengan table setup ini banyak jenisnya nih. Boleh nih Bu, dijelasin untuk jenis-jenisnya ini seperti apa aja sih untuk jenis table setup sendiri?
Jenis table setup itu ada 3, ya. Jadi dia itu ada yang namanya basic cover. Cover itu kita bilang itu berapa porsi atau berapa banyak yang dipesan. Ada basic cover, terus ada standard cover, terus ada elaborate cover. Nah, jadi kalau untuk basic cover itu sendiri biasanya itu digunakan untuk perjamuan sarapan atau breakfast. Ya, jadi biasanya kan kalau breakfast itu makanan yang simple, mengenyangkan dan juga bergizi. Jadi peralatan yang digunakan pun sedikit. Nah, untuk yang standar biasanya digunakan untuk lunch. Lunch itu ya hampir terpenuhi semua tahapan-tahapannya, tetapi tidak sekomplit dinner. Nah, kalau untuk elaborate biasanya mereka perjamuan resmi atau biasanya dinner. Nah, elaborate ini biasanya digunakan untuk acara resmi, kalau sejarahnya sendiri itu untuk acara-acara kerajaan dulunya. Tetapi semakin bergesernya waktu, tetap biasanya sudah digunakan di hotel-hotel besar, hotel bintang 5 atau restoran-restoran yang memang benefit gitu. Oh baik, berarti itu ada sejarahnya juga ya untuk table setup ini ya. Berarti kalau ada zaman dulu dari kerajaan seperti apa ya, tapi sekarang disesuaikan juga jenis acaranya ya untuk jenis-jenis table setupnya sendiri. Nah kalau untuk ya pasti menyesuaikan acara ya dari jenis-jenisnya. Ini pasti juga banyak alat-alatnya. Tapi nih dari Tiara nih pasti namanya belajar kadang ada suka duka ya. Apalagi ini peralatan yang bisa dibilang rentan ya, rentan pecah ya, namanya pecah belah juga ya. Ini gimana nih, kadang agak kesusahan nggak sih kalau misalnya lagi belajar, atau memang kalau misalnya di table setup ini pecah atau jatuh tuh udah biasa tuh gimana nih? Karena dilihat dari alat-alatnya yang rentan tadi, yang mudah pecah, contohnya kayak gelas-gelas. Jadi setiap praktek itu untuk kehati-hatiannya itu sangat besar. Apalagi kan kalau dalam satu kelas itu bukan cuma 1-2 anak, tapi ada lebih dari 20. Jadi anak-anak itu emang benar-benar diarahkan oleh guru yang mengajar untuk menjaga alat-alat yang disediakan dari sekolah agar tidak pecah tadi. Oke ya, berarti memang harus hati-hati ya. Apalagi nanti kalau di dunia kerja lebih harus hati-hati lagi ya. Ganti ya biasanya ya. Lebih hektik. Lebih hektik lagi. Nah tapi jenis ini banyak nih. Fungsinya apa sih Bu? Misalnya ya kadang kita nih sebagai masyarakat awam sendok sama garpu ya udah gitu aja. Kadang kurang-kurang makanya pakai tangan nih. Ini untuk fungsinya itu seperti apa sih dari table setup ini? Fungsinya agar konsumen atau guestnya itu sendiri tahu mulai dari hidangan pembuka hingga hidangan penutup, terus jenis minumannya apa yang disajikan, jadi dia bisa menggunakannya dengan baik, begitu Mbak. Oke, berarti kalau misalnya untuk hidangan kan kita harus tahu nih, berarti memang harus koordinasi juga ya sama chef ataupun juga sama bagian kitchen itu seperti apa tuh? Iya betul, jadi dunia boga itu memang kompleks sekali Mbak. Jadi dia harus, kita sebagai tim kitchen harus berkoordinasi juga dengan tim waiter atau tim F&B service ya. Jadi setiap hari kita harus mengkomunikasikan menu apa yang akan keluar sehingga tim waiter akan menyiapkan alatnya dengan sesuai. Jangan sampai salah komunikasi, jadi nanti hidangan Indonesia yang keluar ternyata kita setupnya hidangan kontinental. Itu kan pasti salah gunanya. Keluarnya nasi uduk ternyata kita pakainya garpu dan pisau, itu kan jadinya nggak nyambung gitu. Jadi setiap hari biasanya kalau di industri atau di perhotelan atau restoran-restoran besar mereka selalu melakukan briefing. Ya, besok kita akan mengeluarkan menu apa nih? Ya, ini. Tolong F&B service, departemen F&B service tolong siapkan alat-alatnya agar tidak terjadi kesalahan gitu. Baik. Tapi kalau untuk yang table setup ini yang memang bertanggung jawab itu bagian apa nih? Kalau di resto ataupun di hotel? Kalau di resto dan di hotel biasanya table setup ini yang bertanggung jawab itu departemen food and beverage service. Jadi F&B service itu yang menaungi peralatan di restoran, terus makanan dan minuman yang akan keluar gitu. Oh baik ya, berarti kalau misalnya yang memang mengerjakan itu biasanya waiters ya, atau seperti apa nih? Atau memang ada bagiannya lagi? Untuk yang mengerjakan table setupnya itu waitersnya. Waiters ya baik ya. Nah kalau
ini kan biasanya dekorasi juga menentukan nih ya, dekorasi dari pemilihan warna, apalagi ini apa namanya, ini serbetnya ya, kalau serbetnya itu juga menentukan nih. Kalau misalnya dari makanan itu memang sudah disesuaikan, temanya juga bagaimana nih, tema restonya atau mungkin ada tema misalnya lagi Chinese New Year atau seperti apa, itu disesuaikan juga atau bagaimana nih? Ya, kalau untuk tema pastinya harus selalu menyesuaikan dengan menu ya Mbak ya. Jadi misalnya kali ini seperti yang Mbak bilang sedang Chinese New Year, kita nggak mungkin mengeluarkan sendok-sendok yang kecil-kecil, pasti kita mengeluarkan sumpit mungkin sebagai alat bantunya, alat bantu makan, atau piring-piring kecil yang biasa mereka gunakan seperti itu. Nah, sedangkan kalau temanya kontinental kita siapkan pisau, garpu, terus tuh garpunya juga ada beberapa jenis gitu. Nah, kalau untuk menu Indonesia mereka mungkin cukup hanya sendok dan garpu gitu. Oh, baik. Baik. Nah, ini ke Tiara nih, kembali nih. Tiara, kalau selama di SMK 6 ini apa aja nih yang didapat dan juga mungkin menjadi hal kesukaan nih dari belajar di Tata Boga ini seperti apa? Selama belajar di SMK 6 ambil jurusan Tata Boga ini banyak banget ilmu yang sudah Tiara dapat. Salah satu yang Tiara suka itu termasuk tata hidang ini Tiara suka karena kita bisa berkreasi dengan alat-alat yang ada. Contohnya kayak lipatan napkin ini. Kita bisa mengkreasikan semua yang kita miliki di imajinasi kita di dalam lipatan tersebut. Seperti yang tema tadi. Tema tadi juga bisa kita aplikasikan di tata hidang ini. Oke, kalau tema-temanya banyak ya atau seperti apa nih biasanya? Tergantung sama yang dimau dari konsumen. Oh, oke, menyesuaikan dekorasi juga, menyesuaikan event juga ya, biasanya kalau untuk tema-tema. Nah, biasanya namanya kita makan sebagai tamu juga, kalau makan kan bukan hanya melihat makanannya yang cantik ataupun juga menarik. Untuk mejanya juga pasti harus menarik nih. Yang melihat dan juga membuat menarik itu seperti apa nih Bu biasanya? Biasanya yang terlihat menarik itu mulai dari lipatan napkinnya Mbak. Kalau lipatan napkinnya beragam, itu pasti orang memiliki daya tarik sendiri. Wah, ini sedang ada acara apa nih? Terus alat-alat yang digunakan juga ya. Dengan seiringnya perkembangan zaman, pasti tentunya akan muncul alat-alat yang unik, alat-alat yang bagus, alat-alat yang estetik begitu. Oke, berarti alat-alatnya juga ya. Tapi kalau ini alat-alatnya memang rata-rata ada dari hotelnya yang pasti ya, apa dari tempat makan. Nah, kalau misalnya jenis alatnya memang dari stainless, dari beling semua, atau mungkin ada beberapa yang menggunakan plastik atau seperti apa tuh? Untuk di dunia industri kita sangat menghindari pemakaian alat-alat yang dari plastik, Mbak. Karena kalau dilihat pun kurang menarik ya, betul. Dari segi warna kan biasanya menyolok gitu. Nah, tetapi kalau di dunia industri itu biasanya menggunakan bahan dari glassware atau dari kaca, terus ada juga chinaware dari keramik, dan ada juga dari stainless steel. Ya, untuk kenapa menggunakan tersebut? Yang pertama pasti dari segi efisiensi, terus estetika, terus keawetannya itu sendiri. Kalau kita pakai sendok plastik kan nanti jadi gampang patah, atau kalau sendok kayu jadi gampang jamuran gitu. Oke, nah tapi kalau warna-warnanya nih, warna biasanya kan sekarang sudah banyak dia sendok emas ya, sendok warna-warna lainnya, itu juga sekarang sudah banyak dipergunakan juga, atau memang ini nih sudah paling baku dan patennya di perstainlessan ini. Tapi nanti dijawabnya, kita tahan terlebih dahulu. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Perintah Allah ini bukanlah halangan untuk bekerja, namun tantangan untuk meningkatkan nilai ibadah. Perisai bagi seseorang untuk tidak melakukan kejahatan sekalipun hanya berucap. Berdoalah selalu untuk kebaikan, karena Allah mendengarkan doa orang-orang yang sedang berpuasa. Puasa membuat kita memahami arti rasa bersyukur atas rezeki dari pekerjaan yang kita lakukan. Rasa syukur senantiasa kita wujudkan pada produktivitas dalam bekerja. Mari buka hati dan perbanyak amalan untuk meraih ridho ilahi. Kami keluarga besar TVRI Sumatera Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga bulan Ramadan ini membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Lifestyle dan kita masih membahas mengenai tema stable setup. Nah, sebelumnya ada pertanyaan yang terpotong nih bahwa untuk pakemnya dari sendiri nih, kalau dari alatnya ataupun dari piringnya memang menggunakan stainless dan juga piring putih atau memang bisa dikolaborasikan nih, seperti apa nih Bu? Jadi kalau untuk penggunaan alat-alatnya sendiri memang kita standarkan itu ada Chinaware atau dari bahan keramik. Terus untuk alat-alat makannya itu kita menggunakan stainless steel. Ya, jadi biar dari segi keawetannya tadi dia lebih awet ya. Terus dari segi higienitasnya dia juga lebih hygiene daripada plastik. Kalau plastik juga gampang patah, kalau kayu itu gampang jamuran, kalau stainless kan lumayan mudah itu untuk kita rawat. Baik, berarti kalau piringnya juga memang rata-rata piring yang putih itu ya, cuman bentuknya aja yang beraneka ya. Betul. Nah, kita sudah tampilkan nih banyak sekali jenis-jenisnya. Boleh dijelaskan nih Bu, satu-satu fungsinya ini seperti apa nih, boleh diangkat nih. Biasanya kan garpu aja ternyata jenisnya banyak ya, kita tahunya garpu yang biasa ya. Nah, mungkin dari sendok terlebih dahulu nih. Iya. Di sini ada 2 sendok ya, jadi kita kalau untuk hidangan kontinental itu atau orang-orang bule itu jarang sekali menggunakan sendok. Jadi sendok ini biasanya yang kalau bulat seperti ini ya, kalau kita lihat kayak apa ya, centong atau ladle ya kita bilangnya. Nah, tetapi ini digunakan itu untuk untuk makan sup. Sup ya. Jadi untuk ngirup sup. Kalau hidangannya misalnya tekwan tuh boleh pakai menggunakan sendok sup ini atau sup spoon kita sebutnya. Oke, ini berarti makanan yang memang berkuah ya, Iya, difokuskan untuk berkuah. ya. Oke, terus? Nah, terus ada yang agak kecil seperti ini biasanya untuk dessert ya. Jadi dessert atau hidangan penutup. Nah, hidangan penutupnya kayak cake atau puding begitu. Jadi dia menggunakan sendok. Oh, baik, itu untuk sendok yang ini ya. Iya, tapi kalau seperti ini. Sendok yang untuk makan biasa agak lebih besar lagi ya? Ya, dia agak lebih besar, lebih panjang juga gagangnya. Oke. Nah, garpu nih. Ya, di sini ada 3 jenis ya. Okay. 3 jenis yang umum digunakan, sebenarnya juga masih banyak lagi jenis-jenis garpu, tapi yang 3 ini yang memang sering sekali digunakan di restoran atau di hotel. Ya, yang pertama kita ada ini. Kita sebutnya juga dessert fork. Dessert fork ini yang apa ya, tusukannya ada 4. Ini biasanya untuk salad
atau hidangan pembuka appetizer. Ya, jadi kita sebut appetizer itu atau hidangan pembuka itu kita gunakan dessert fork. Nah, terus yang paling besar, ya ini ada yang paling besar. Ini kita sebut dengan dinner fork. Ya, jadi dinner fork ini fungsinya untuk makanan utama atau main course. Ya, untuk jadi steak-steak ya steak, spaghetti atau makanan-makanan berat lainnya, gitu ini. Ya, dia pasti ukurannya lebih besar daripada yang dessert fork tadi, yang untuk salad tadi. Dia ada 4 ya tetap ya ininya ya. Iya. Nah, terus yang terakhir ini ada dessert fork juga kita sebut, tetapi untuk tusukannya itu ada 3. Ada 3 Iya, kayak gini. Nah, ini biasanya juga sebagai alat bantu makan untuk hidangan penutup atau dessert. Nah, biasanya tuh kalau hidangan penutupnya misalnya brownies cake gitu ya. Nah, ini dijadikan satu gitu. Baik. Tapi ada garpu tuh biasanya pernah lihat tusukannya ada 2 ya? Iya. Itu biasanya untuk apa tuh? Kalau untuk 2 biasanya itu untuk seafood, hidangan seafood. Baik, betul. untuk seafood ya. Untuk makan oyster ya? Iya, oyster. Oke. Nah, kalau ini nih apa nih yang sebelah sini nih? Ini Pisau. semuanya jenis-jenis pisau. Kita yang pertama jenis pisau ini ada dessert knife. Ya, dessert knife ini sebagai alat bantu ketika kita mau makan salad. Jadi kalau orang-orang bule kan makan salad itu nggak pakai sendok, Mbak. Iya, benar. Jadi dia menggunakan salad knife atau dessert knife yang ukurannya lebih kecil seperti ini. Lebih kecil. Oh, ininya juga rigi-riginya cuma setengah ya? Iya, dia lebih tumpul karena kan sebagai alat bantu motong sayuran doang. Oh, siap. Oh, baru tahu ya, banyak ternyata jenisnya ya. Nah, terus ini ada yang paling besar. Ya, jadi ada yang paling besar seperti ini. Ini gunanya untuk makanan utama atau main course, namanya dinner knife. Ya, jadi kalau kita makan steak, nah untuk alat bantu motong-motong dagingnya kita menggunakan dinner knife. Oh, baik. Ini untuk potong daging yang lebih effort ya. Iya. Nah, terus yang terakhir ini apa nih? Ini ada butter knife atau butter speeder. Nah, dilihat dari bentuknya, dia lebih tumpul dan seperti untuk mengoles. Betul. Ya, namanya butter speeder. Dia untuk mengoles butter atau selai-selai yang ada pada roti. Oh, baik. Gitu. Itu biasanya menu untuk welcome ya, yang baru datang ya, untuk tambahan gitu. Oh, baik. Ternyata memang banyak jenisnya. Kadang nih PR-nya juga kita yang datang nih kadang belum ngerti juga ya gimana cara penggunaannya. Nah, selain itu piring-piring biasanya gimana nih? Kalau jenis piring kan banyak juga. Piringnya apa aja nih kalau untuk jenis-jenisnya? Ada beraneka bentuk atau memang disesuaikan saja sama hidangan biasanya? Kalau untuk kalau untuk standar ilmunya ya, kita ada beraneka ragam piring disesuaikan dengan hidangan yang akan ditampilkan. Contoh nih, hidangan appetizer atau hidangan pembuka. Kita sajikan piringnya itu tidak terlalu besar daripada hidangan main course. Kebetulan saya di sini membawa 2 contoh piring, ya, yang di sini. Boleh dibantu Tiara. Nah, oke. Nah, di sini ada 2 contoh piring ya. Yang paling kecil seperti ini biasanya itu untuk hidangan roti atau B&B plate kita sebutnya, bread and butter plate. Jadi ketika sebelum masuk menu pertama, appetizer atau hidangan pembuka, biasanya diberikan dulu nih roti dan mentega di piring kecil ini. Nah, sedikit agak lebih besar daripada piring ini, itu kita gunakan untuk salad, salad dan dessert. Gitu. Oh, ini berarti pasangannya tadi sama yang ini ya? Butter speeder ini. Nah, jadi begini nih ya. Biasanya roti dan menteganya diletakkan secara berdampingan. Jadi tamu nanti tinggal mengoles aja selai ke rotinya gitu. Baik, berarti dia kalau yang mau saladnya dia agak lebih besar lagi ya. Terus kalau misalnya udah main course
Nah, untuk main course sendiri kita gunakan piring yang besar. Oh, baik. Ya, piring yang besar seperti ini. Jadi biasanya piring ini kan hidangan utama itu beratnya kurang lebih proteinnya itu sekitar 200 sampai 250 gram. Betul. Jadi piringnya pun kita butuh besar. Ya, itu untuk hidangan kontinental. Berbeda dengan Indonesia karena orang Indonesia itu udah identik dengan karbonya yang tinggi. Jadi lebih besar karbo daripada protein gitu. Nah, setelah itu di sini diletakkan proteinnya, terus ada karbohidratnya, terus ada sayurannya juga di piring yang besar ini. Oke. Iya. Tetapi ini tidak paten ya, Mbak. Maksudnya tidak harus yang seperti ini karena banyak juga di industri-industri perhotelan sudah banyak menggunakan piring-piring yang unik. Mungkin yang agak bergerigi. Betul. Atau bentuknya lebih besar dari yang ini. Tinggal kita sesuaikan aja sesuai SOP di industri masing-masing. Oh, baik. Ya memang disesuaikan juga ya, kadang kalau makan ada yang piringnya lumayan besar ya. Iya. Apalagi kadang dessert ya. Iya. Ada yang bentuknya agak lonjong atau seperti apa. Tapi kalau misalnya cangkir tuh biasanya banyak juga jenisnya. Tapi kalau ini cangkir yang biasa ya, cangkir pada umumnya. Kalau jenis-jenis cangkirnya juga banyak nih. Fungsinya juga beda-beda atau seperti apa? Iya, fungsinya beda-beda. Ketika kita mengkonsumsi minuman yang beralkohol, yang seperti wine atau sparkling, itu kita gunakan yang tangkainya itu panjang. Oh, baik. Ya, lebih panjang. Ya, biasanya kalau untuk wine itu kan mereka harus mencium aromanya terlebih dahulu, jadi membutuhkan tangkai yang panjang. Nah, kalau yang biasa kita gunakan ini kita sebut dengan water goblet. Oke. Iya. Nah, ini biasanya untuk fresh water atau air mineral yang akan kita konsumsi. Oh, baik. Itu Iya. berarti kalau misalnya yang cangkir biasa itu biasanya minuman yang apa nih biasanya ya? Yang nggak ada kakinya apa sih? Kita sebut kalau nggak ada kaki itu gelas, kalau yang gelas. ada telinganya itu di samping itu kita sebut cangkir. Oh, baik. Gitu, jadi itu perbedaannya. Itu Kadang perbedaan. orang kan salah sebut, tolong ambilkan cangkir. Ternyata yang cangkir, diambilnya gelas. Nah, Oke. pada dasarnya gelas itu yang nggak ada tangkainya gitu. Oh, baik. Jenisnya ternyata memang banyak. Kadang kita ya ambil-ambil aja ya kalau mana yang ada, apalagi untuk minum di rumah ya. Nah, kita kembali ke Tiara nih. Tiara selama mempelajari dunia tata boga ini seperti apa nih? Sudah ada suka dukanya nggak sih di dunia tata boga ini seperti apa nih? Selama belajar tata boga ada suka dukanya, sudah dilewati. Salah satunya tuh kalau kita praktek. Kalau praktek di tata boga itu kan tidak langsung kita tiba-tiba langsung masak, enggak. Kita ada prosesnya. Sebelum praktek itu kita pasti disuruh bikin yang namanya persiapan praktek terlebih dahulu. Di situ di persiapan praktek itu kita disuruh ngerangkai dulu menu apa yang bakal kita buat sesuai sama materi yang gurunya kasih. Habis itu di situ juga kita disuruh cari nilai jualnya serta harga-harga bahan yang diperlukan untuk kita praktek itu. Oke. Setelah bikin persiapan praktek itu, barulah nanti kita namanya bikin daftar belanja. Daftar belanja tadi ya itu tadi yang harga-harga bahan yang akan dibeli. Barulah nanti kita belanja ke pasar untuk beli bahan-bahannya. Setelah itu baru langsung praktek. Praktek itu juga masih ada tahapan-tahapannya terlebih dahulu. Sebelum praktek itu kita briefing dulu agar meminimalisir kesalahan dalam praktek. Dan juga untuk kesulitannya itu biasanya tuh berada di persiapan praktek itu. Jadi kalau persiapan praktek itu belum benar-benar betul, kita harus bikin ulang. Oh, baik. Jadi harus sesuai. Tantangannya harus bikin ulang lagi. Ya, terutama di bagian itu ada bagian yang namanya rencana kerja. Jadi di bagian persiapan praktek itu rencana kerja itu harus sesuai step by step. Misal kita bikin hari ini chicken stick with barbecue sauce dengan mashed potato. Jadi step awal apa yang harus kita bikin? Misal bikin mashed potato-nya dulu. Jadi di persiapan praktek itu di rencana kerjanya kita bikin dulu membuat mashed potato begitu. Baik, berarti memang step by stepnya banyak ya. Kadang kita dari awam dan juga dari luar taunya sudah jadi aja nih makanannya siap makan ya. Baik, untuk pemirsa kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle.
Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan balon kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Nah, tadi kita sudah menjelaskan beberapa jenis-jenis dari peralatan table setup ini. Nah, kita sekarang praktek dulu nih ya. Jadi kita kasih ilmu juga nih untuk pemirsa ya. Pertama kita praktek untuk napkinnya dulu ya. Ini kan biasanya kalau sudah jadi yang sudah ada di atas meja yang sudah seperti ini ya. Kadang bentuknya beraneka ragam. Ada yang bentuk apa ya? Piramid. Ini bentuk apa namanya nih? Piramid. Oh, ini piramid. Ada yang kayak bentuk bulat gitu ya, ada yang angsa juga nih. Boleh kita praktek nih yang mana bentuk apa nih yang mau dipraktek sekarang nih? Iya. Kiki ikut praktek juga boleh ya? Oke, boleh Mbaknya. Oke, boleh digeser dulu. Gimana nih prakteknya nih? Oke, mungkin yang paling mudah kita praktekkan ulang itu bentuk piramid terlebih dahulu. Oh, boleh. Kalau Mbak Kikinya mau ikut, boleh. Coba ya. Ini. Oke. Ini. Ya. Yang pertama kita lipat seperti segitiga dulu. Segitiga. Diratakan sisi-sisinya. Sisi-sisinya diratakan juga ya. Kelihatan nggak? Ya. Oke. Sudah diratakan. Terus kita bentuk lagi segitiga. Oh, segitiga sini. Iya. Oh, oke. Satu Ketupat. lagi, lipat lagi. Aduh, sangat tidak rapi ya. Gak apa-apa. Terus kita juga tingkat kerapian sangat diuji ya ternyata ya. Iya, Oke. di sini penilaiannya itu kerapian, terus kecepatan waktunya kalau sama peserta didik. Oh, baik. Iya. Jadi diusahakan satu lipatan ini hanya 1 menit maksimal. Oh, oke. Lanjut Terus lagi. dilipat lagi setengah, kita balik dulu. Terus dilipat, Dibalik. diratain lagi. Nah, terus kita lipat lagi segitiga. Jadi Ambil memang bagian bentuk tumpulnya. Nah, kelihatan nih. Jadilah dia piramid. Oh, wah. Keren ya. Ternyata memang ini harus ada waktunya juga ya. Jadi jangan sampai nanti tamunya menunggu ya. Jadi memang sudah disiapkan. Nah, kalau yang table setup-nya nih kita praktik juga boleh nih Bu. Untuk alat-alat makannya. Oh, boleh. Iya, boleh dipraktekin Kita rapikan dulu ya. Ya, jenisnya kan tadi banyak ya. Ada ini di sini, sebelah sini nggak apa-apa. Ada yang standar, tadi ada yang basic ya. Nah, ini boleh mungkin yang basic aja dulu nih. Gimana nih kalau table setup yang basic? Boleh alatnya kita bawa ke sini juga nggak apa-apa. Oke. Dipindahin dulu aja boleh nih. Ini salah satunya nih hasil karya Kiki ya, walaupun tidak terlalu rapi ya. Tapi sudah lumayan ya. Kita ke table setup-nya. Itu biasanya piringnya atau seperti apa nih? Boleh yang itu aja diangkat ke sini, boleh Bu? Yang mana nih? Untuk yang basic silakan. Ya, yang basic Tiara. aja. Yang basic biasanya seperti apa nih? Kalau untuk
Setup-nya. Yang basic biasanya di tengah ini ditaruh dulu. Jangan ini yang hasil tidak rapi. Ditaruh napkinnya. Napkin. Sebagai patokan. Oh, baik. Biasanya tuh ada aksesoris meja dulu Mbak terlebih dahulu. Ya, jadi boleh saya minta bantu round tray? Oh, boleh. Tray bulatnya? Tray bulatnya boleh sebentar. Oh, itu ada juga yang nomor ininya ya, nomor tabelnya juga ya. Oke. Sini sebelah sini boleh. Oke, ini ada alat bantunya ya, boleh. Seperti apa nih Bu? Jadi yang pertama itu ada aksesoris meja. Aksesoris meja itu terdiri dari flower vase, ya. Oke. Di sini ada flower vase-nya, ada salt and pepper shaker. Jadi perbedaannya itu kalau salt itu lubangnya satu. Kalau yang pepper atau lada itu lubangnya ada 3 atau lebih. Begitu. Jadi jangan nanya lagi nanti ya. Iya. Ada lubangnya yang lebih sedikit berarti isinya garam. Kalau yang lubangnya banyak berarti isinya lada. Kita sebut ini alatnya salt and pepper shaker. Nah, terus ada table number juga. Itu untuk menunjukkan nomor berapa yang kita pesan, gitu ya. Jadi nomor meja berapa yang akan kita reservasi. Baik, itu gimana nih kalau di atas meja biasanya nih? Ya silakan Tiara. Oke, Tiara ini. Kita harus menguji Tiara ya. Gimana nih pelajarannya yang sudah didapatkan di SMK nih? Boleh silakan. Dia sudah ujian juga. Oh, jadi baik. Untuk membuktikan pada banyak orang mungkin. Ujiannya di depan TV nih sekarang, silakan. Pertama nomornya, oke. Lalu flower vase. Ya, di tengah. Flower vase ya. Biasanya table numbernya mengarah ke arah pintu tamu akan masuk. Oh, baik. Lalu kita baru taruh salt and pepper shakernya. Dan yang terakhir baru tadi napkin foldingnya. Oke, napkin foldingnya ya. Baik, terus apa lagi nih biasanya? Alat makannya seperti apa? Selanjutnya baru nanti ditaruh cutleries-nya atau sendok dan garpu. Boleh. Biasanya gimana nih? Kita yang apa nih? Yang basic aja dulu ya Bu ya? Iya, biasanya yang basic aja nih apa nih? Karena kan banyak ya tadi, ada basic, ada standar ya, sama ada apa tadi satu lagi ya Bu? Elabore ya. Iya. Oke, gimana nih? Kalau untuk alat-alatnya, silakan. Ini yang kita yang basic dulu. Yang basic dulu boleh. Oke, aku ke sebelah sini deh kayaknya. Boleh, yang basic dulu seperti apa nih? Basic ini biasanya untuk breakfast. Jadi dia alat-alatnya simple sekali atau alat utama yang biasanya digunakan pada saat breakfast. Oke. Pakai apa aja pertama? Pertama kita pakai dinner knife. Ditaruh di sebelah kanan napkin. Lalu selanjutnya kita pakai dinner fork, ditaruh di sebelah kiri. Oke. Terus? Lalu izin mau ambil boleh. Piringnya? Berarti kalau misalnya nih Bu, kan kadang kita dikasih banyak banget nih alat makan nih ya. Iya. Itu kalau urutan penggunaannya dia yang dari depan atau dari luar tuh gimana nih? Oke, kalau kita lihat yang basic itu gampang sekali Mbak. Hanya ada alat yang sedikit gitu. Kalau udah di depan kita berarti itu untuk makanan utama. Nah, kalau ini kan ada juga tambahan nih B&B plate. Letaknya di sebelah kiri. Jadi nanti ketika perjamuan jangan sampai salah ambil karena kan meja kita bulat nih. Betul. Ya. Jadi kayak kanan kiri itu sama aja, tapi kita sadari aja yang milik kita itu ketika ada roti dan selainya itu yang sebelah kiri. Jadi jangan sambil kayaknya yang kanan ini punya aku nih. Jangan gitu. salah ambil jangan ya. salah ambil. Kalau tata letaknya untuk B&B plate itu sebelah kiri. Oke, terus apa lagi? Ada water gobletnya itu di sebelah kanan dan di atas, dinner knife. Oh baik, ini untuk yang basic ya. Jadi dia cuma menggunakan 2 alat aja ya, garpu sama pisaunya. Nah kalau mungkin yang agak banyak nih, yang misalnya ada appetizer-nya, ada main course-nya, ada dessert-nya, itu kan banyak nih alat-alatnya nih. Boleh dikasih contoh nggak itu satu? Karena itu tuh yang jadi PR nih.
kadang kita sebagai masyarakat yang mana ya yang mau digunain? Iya, betul sekali. Bener ya, yang mana nih? Boleh dikasih alat makannya Ini aja langsung boleh. ke alat makan Ya, tidak alat makannya aja. Karena itu yang jadi PR ya Bu ya. Iya. Selain kadang masyarakat juga bingung ini sendoknya gunanya apa, seperti apa. Jadi ya. kemarin kita telah melaksanakan uji kompetensi siswa Tata Boga. Untuk mereka yang ambil kompetensi pengolahan masakan kontinental itu berbaur dengan restoran servis atau tata hidang. Nah, jadi setelah masak itu akan dihidangkan. Dihidangkannya itu di orang tua mereka. Nah, banyak anak yang belum briefing orang tuanya nih gunain sendoknya yang mana, garpunya yang mana. Makanya di situ tantangan mereka juga bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan tamu, walaupun itu orang tua temannya. Gitu. Betul. Kadang kan ada orang yang agak gengsi ya, ini yang mana nih Mbak yang mau dipakai, kan kadang agak gengsi ya. Jadi ternyata dari waitersnya juga bisa menginformasikan. Boleh silakan nih gimana nih. Biasanya kan kalau mau dinner ada main course, ada appetizer. Boleh silakan. Yang pertama bakal ditaruh di sebelah kanan ini yang paling sudut ada appetizer knife atau salad knife. Oke. Lalu yang di sebelahnya lagi ada soup spoon yang untuk makanan berkuah tadi. Lalu di sebelahnya lagi dinner knife. Oke. Jadi jarak cutlery sama ujung mejanya juga harus diukur. Jadi jangan terlalu jauh untuk tamu ngambil alat makannya. Oh baik, itu diukur juga ya Iya. ternyata ya. Terus sebelahnya? Untuk sebelahnya ini, jadi dia tuh kayak menyesuaikan. Mulai dari ujung-ujungnya itu pasangan dari salad knife-nya itu dengan yang appetizer fork tadi. Oke. Lalu seterusnya ada dinner fork untuk pasangan dari dinner knife. Sama seperti yang sebelahnya, jaraknya juga harus diatur. Lalu di bagian atas baru ada dessert spoon dan dessert fork. Oh oke. Untuk arah dari spoon untuk dessertnya juga ke kiri dan garpunya ke kanan. Kenapa tuh harus kayak gitu tuh Bu? Gini, jadi kalau dessert spoon itu kan gagangnya ke arah kanan, ya. Jadi ketika makanan yang di kanan kirinya ini udah selesai, dia akan dipindahkan oleh waitersnya ke kanan sendoknya tadi. Baik. Terus untuk garpunya atau dessert forknya itu tadi nanti akan dipindahkan ke sebelah kiri oleh waiternya tadi. Oke, berarti nih kalau dari cara penggunaannya ini yang digunakan yang dari luarnya dulu ya, bagian luar dulu ya. Oke, itu berarti ilmu baru nih. Jadi kita infoin kadang ke tamu, Bapak Ibu maaf, tolong gunakan cutleries-nya dari yang terluar tuh terlebih dahulu. Semakin ke dalam makanan akan semakin berat. Gitu. Baik, berarti di apa yang digunakan di bagian luar dulu. Jadi untuk makanan pertama biasanya appetizer ya. Jadi yang di luar dulu, nanti lanjut lagi ke sup. Terus Oke, nanti baru ada nanti ke main course atau main hidangan course. utamanya. Oke, baru nanti ke dessert. Oh baik ya, jadi nanti jangan salah lagi ya pemirsa ya. Jadi dari luar dulu, nanti baru masuk ke dalam. Minumannya sama ya, nanti ditaruhnya juga sama nih cangkirnya. Ini di atas, di sebelah kanan di atas dinner knife. Oke. Sama juga BNB-nya juga ditaruh di sebelah kiri. Di sebelah kiri, oke. Berarti sama satu lagi ya, kalau yang punya kita sebelah kiri ya untuk BNB-nya ya. Jadi jangan sampai ngambil yang punya teman yang sebelah kanan, apalagi kalau round table banyak ya orangnya ya. Nah nanti kalau piringnya memang langsung dibawa saja sama dari kitchen ya, dari waiters. Nah satu lagi nih PR yang mungkin masih banyak yang belum mengerti nih, memakai ini seperti apa sih napkinnya? Biasanya memang harus kita yang pakai sendiri atau kadang memang diberikan apa ya, servis nih dari waitersnya seperti apa? Biasanya kalau di suatu restoran itu ada restoran yang memberikan servis untuk membentangkan napkinnya. Nanti ada waiter yang datang ke guestnya, permisi, bilang permisi Pak, Bu,
izin untuk membentangkan napkinnya. Nanti baru dikasih servis untuk mentang napkinnya. Baik, karena ada kadang yang suka nggak pakai juga ya. Iya. Baik, kita sudah memberikan praktek nih, dan ternyata memang untuk menggunakan alat-alatnya ini sudah ada tata caranya tersendiri ya. Dan untuk pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Bincang Lifestyle. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711-311-454, dan kita masih membahas mengenai table setup. Masih bersama kedua narasumber kita, ada Ibu Susi Damayanti SPD, Guru Tata Boga SMK Negeri 6 Palembang, dan juga ada Tiara Islamia, siswa Tata Boga SMK Negeri 6 Palembang. Nah, tadi kita sudah praktek nih bareng-bareng ya. Ternyata memang table setup ini banyak jenisnya. Ada yang untuk breakfast, ada yang untuk dinner, dan cara penggunaan dan tata letaknya juga memang ada aturannya ya ternyata ya, bagaimana cara menggunakannya. Nah, kalau misalnya di dunia tata boga ini pastinya ada suka duka dan juga ada tantangan tersendiri nih. Kalau dari table setup ini sendiri seperti apa nih tantangannya yang didapatkan nih? Boleh dari Ibu Susi terlebih dahulu. Kalau untuk table setup ya, tantangan yang dirasakan pada saat saya melaksanakan itu tentu bergelut dengan waktu. Karena biasanya kalau di industri itu ada yang namanya door to door. Jadi kita diwajibkan untuk melayani semua tamu yang ada. Jadi kita bermain dengan waktu di situ. Jadi kalau kita semakin lama mempersiapkan alat-alatnya, maka akan semakin lama juga perjamuan itu akan dimulai gitu, dan itu akan menghambat semuanya, mulai dari reception sampai ke kitchennya juga akan terhambat begitu. Oke, waktu yang paling ini. Kalau Tiara apa nih tantangannya nih, atau apa ya, kadang PR-nya nih kalau bawa alat ini mudah jatuhnya jangan sampai juga ke klien ya. Ini gimana nih, seperti apa? Kalau menurut Tiara tantangannya dalam dunia tata hidang ini ya tadi kita harus dari keseimbangan. Jadi kalau kita bawa nampan isinya makanan, bawa tray isinya makanan, minuman, itu juga kita harus jaga keseimbangan biar yang tray tadi serta isinya tidak tumpah ke arah tamu. Kalaupun ada kesalahan atau tumpah, usahakan kita duluan yang kena. Oh baik, jangan klien ya. Iya, jangan jadi ke tumpah klien. dulu ke kita ya, diusahain. Kalau untuk menjaga keseimbangan itu seperti apa nih biasanya? Ada tipsnya nggak nih dari Ibu mungkin? Kalau biasanya sih kita melatih anak-anak untuk melatih keseimbangan bawa tray itu, kita diawali dengan cara membawanya dengan batu bata. Jadi awalnya kita berikan satu batu bata dulu nih
taruh di tray, mereka jalan naik turun tangga. Setelah itu kita tumpuk lagi batu-batanya, tambah satu lagi. Itu kenapa kita lakukan, karena biar mereka juga bisa mengetahui keseimbangan mereka, dan juga biar terlatih tangannya itu tadi membawa. Karena kan kalau di restoran nggak mungkin hanya membawa 1-2 piring, pasti traynya yang lebih besar daripada yang ditampilkan ini. Nah, kedua kita menggunakan botol-botol yang diisi air. Ya, botol-botol yang diisi air, terus kita minta mereka untuk berjalan zigzag, lambat tapi cepat, gimana tuh? Jadi dia zigzag, ya gesit ya. Jadi dari sana kita latihannya. Oke, ternyata terus, memang diuji ya keseimbangannya ya. Terus apa lagi? Terus tangannya harus terbuka, jadi jangan tertutup seperti ini. Karena itu nanti akan menambah beban persendian tangan kita. Jadi tangannya harus lebar, terbuka, dan di tengah-tengah tray itu sendiri. Biasanya harus satu tangan ya membawanya ya. Kecuali kadang kita juga bawa sendiri untuk di rumah aja agak gemeter ya, apalagi bawa air ya. Berarti memang harus diuji ya, jangan sampai nanti tumpah, ataupun juga ini pasti dikejar-kejar waktu. Apalagi kalau lagi rame ya restorannya nih. Luar biasa nih tantangannya, ternyata kadang kita sebagai konsumen hanya memikirkan meminta pelayanan yang terbaik aja. Nah, kalau selain keseimbangan ini biasanya peralatan juga ya, karena kan stainless ini kadang terlihat ya jamur ya, mudah jamur ya, kadang kelihatan jamur ataupun bercak-bercak, itu kan jadi mengganggu estetika, dan juga kadang kita sebagai customernya, Mbak ini kayaknya kotor ya kayak gitu. Itu biasanya perawatannya seperti apa nih kalau stainless seperti ini nih Bu? Kalau untuk stainless atau cutlery yang digunakan, biasanya sebelum kita gunakan itu kita namanya polishing. Jadi kita polish itu air yang benar-benar panas, yang benar-benar mendidih gitu, kita tambahkan dengan vinaigrette atau cuka atau jeruk nipis atau perasan lemon. Itu kita celupkan ke dalam air panas tersebut sekitar 5-10 detik, terus kita angkat baru kita lap lagi. Jadi setelah dicuci harus dipolis dulu sampai mengkilat. Oh baik, berarti nggak cuma harus dicuci saja ya, ternyata ada perawatannya. Karena itu benar-benar terlihat ya kalau ada kotor ataupun juga gimana nih. Nah, kalau misalnya ada tips nggak, trik tersendiri nggak nih Bu, kalau untuk table setup biar lebih menarik dan juga customer juga lebih langsung bawaannya happy nih duduk di kursinya nih, seperti apa? Ya, tipsnya yang pertama kita harus koordinasi dulu dengan tim kitchen. Menu apa yang akan dihidangkan, karena dari menu itu serentetannya akan banyak sekali. Kalau menu sudah fix, pasti akan mengikuti mulai dari dekorasi, terus mulai dari penataan mejanya. Baik, kita ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu ya. Halo, selamat. Halo, Bincang Lifestyle. Baik, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Rani di Palembang. Baik, silakan Ibu Rani. Mau nanya sama Ibu dan siswanya. Kan kita sering menata meja nih Bu, bagaimana memadukan dekorasi meja dengan hidangan yang disajikan. Dan yang kedua, kan kita juga sering ngelakuin kesalahan dalam menata meja. Jadi kalau ada kesalahan umum dalam mengatur meja, apa yang harus langkah-langkah apa yang harus dilakukan Ibu dalam suatu acara? Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Rani atas pertanyaannya. Nah, untuk dekorasinya sendiri seperti apa nih Bu? Untuk mengaturnya juga, dan kadang masih banyak ada kesalahan nih mengatur table setup. Silakan. Ya, kalau untuk dekorasinya usahakan minimalis dan elegan. Jadi kita tamu pun ketika datang ke restoran, wah ini sebenarnya sederhana tapi terlihat cantik gitu. Nah, biasanya yang digunakan juga tidak banyak corak. Jadi mulai dari tablecloth itu taplak mejanya itu tidak ada coraknya. Jadi misalnya putih polos atau merah yang polos seperti itu. Terus kalau untuk dekorasinya juga dekorasi yang minimalis sehingga tidak menutupi antar tamu seperti flower vase yang kita lihat sebelumnya. Jadi dia tidak melebihi dagu si tamu. Jadi ketika tamu ingin berbincang dengan lawan tamu lainnya atau lawan bicaranya juga masih kelihatan, jadi nggak miring sini miring sana begitu. Baik. Terus untuk temanya juga menyesuaikan saja, misalnya untuk dinner biasanya mereka elegan, kalau untuk lunch mungkin mereka yang lebih simple seperti itu. Oke, ya berarti. Nah, kalau untuk
kadang merasa ada kesalahan nih mengatur meja nih, seperti apa nih biasanya tipsnya yang harus dilakukan? Atau memang kita harus belajar dulu nih biar bisa menyesuaikan atau seperti apa nih Bu? Ya, kalau pada saat penataan ternyata ada kesalahan atau alat tersebut tidak kita gunakan, kita lakukan yang namanya adjustment atau mengganti atau menarik barang-barang atau alat-alat makan yang tidak digunakan itu. Jadi nanti si waiter sambil membawa tray-nya terus mengangkat alat-alat yang tidak diperlukan tadi. Santai aja, nggak usah grogi sama tamunya. Bilang aja, maaf Ibu, saya izin mengambil alat tersebut karena pada menu pada hari ini tidak tersedia atau alat ini tidak digunakan pada saat ini. Gitu. Berarti kalau ada kesalahan dari tamunya nih, mungkin yang tadi kan sudah ada jajarannya, tapi ternyata kebalik nih, yang dipakai untuk menu utama ternyata dipakai untuk appetizer. Itu gimana? Biasanya dikasih ulang lagi atau seperti apa nih? Iya, kita lakukan adjustment lagi. Jadi adjustment itu kan tadi artinya mengganti atau mengambil barang yang tidak diperlukan atau pada saat terjadi kesalahan tersebut. Nah, kalau tamunya tadi salah menggunakan, kita mohon maaf dulu, permisi Ibu, maaf alat ini sebenarnya digunakan untuk main course, tetapi Ibu menggunakan untuk salad, kita izin menggantinya ya Bu, begitu. Oke, berarti walaupun salah jangan, aduh nanti pakai apa lagi, jangan ya. Tinggal minta juga aja ya, nanti saya kasih arahan juga ya sama waitersnya. Nah mungkin terakhir nih, dari Tiara dulu deh, harapannya seperti apa nih di bidang tata boga ataupun juga di bidang table setup ini ke depannya seperti apa? Silakan. Harapan Tiara untuk kedepannya di bidang tata boga ini semakin banyak minatnya. Jadi tidak stop, maksudnya itu terus berlanjut, jadi banyak generasinya dan terus mendapatkan inovasi untuk bidang tata boga dan juga di bidang tata hidang. Oke, ya harus ada yang lebih banyak minat dan juga lebih berkreasi ya, karena semakin sekarang nih makin banyak ya ide-ide yang luar biasa ya. Kalau dari Ibu seperti apa nih Bu? Iya, seiringnya berkembangnya zaman ya Mbak ya, ketika orang ke restoran itu pasti yang dilihat pertama selain dari menunya itu dekorasinya dulu. Dekorasi restoran itu ketika nyaman pasti tamu akan datang kembali. Nah, dengan itu juga banyak sekali konsumen-konsumen yang sudah mulai memahami fungsi dari alat-alat makan yang sekian banyak itu. Jadi untuk Palembang sendiri juga sudah banyak sekali restoran-restoran yang sudah menerapkan table setup ini. Baik, ya kita sudah banyak sekali nih belajar hari ini mengenai ilmunya juga prakteknya seperti apa, karena kita sebagai masyarakat kadang masih bingung nih dalam penggunaan alat makannya seperti apa. Kali ini kita sudah bahas semuanya di Bincang Lifestyle. Terima kasih tentunya untuk Ibu Susi Damayanti SPD, Guru Tata Boga SMK Negeri 6 Palembang, juga Tiara Islamia, siswa dari Tata Boga SMK Negeri 6 Palembang, sudah berbincang bersama kami di Bincang Lifestyle, sudah memberikan ilmu juga untuk kita semua ya. Terima kasih Ibu. Dan saudara, demikian Bincang Lifestyle kali ini. Akhir kata saya Rizkia Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.